Hai semuanya, matahari terbit di Cakrawala Kota, cahayanya memantul di kaca-kaca gedung perkantoran yang menjulang tinggi. Di dalam gedung-gedung itu, jutaan orang memulai hari mereka dengan satu tujuan yang sama, naik. Naik jabatan, naik pangkat, naik gaji, naik status. Sejak kita kecil, narasi ini sudah ditanamkan dalam benak kita. Belajar yang giat biar jadi orang sukses. Kerja yang rajin biar bisa naik jabatan. Orang sukses itu yang punya jabatan tinggi dan uang banyak. Narasi ini terus berulang, membentuk mindset kolektif bahwa jabatan adalah puncak dari kesuksesan, penanda dari pencapaian tertinggi dalam hidup. Kita mengejar gelar manajer, direktur, bahkan CEO, seolah-olah itu adalah satu-satunya tujuan yang layak diperjuangkan. Kita bekerja keras, lembur, bahkan mengorbankan waktu bersama keluarga dan teman demi satu tanda pengenal yang bertuliskan Senior Manager atau Head of Department. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan merenung? Apa yang sebenarnya kita kejar? Apakah tanda pengenal itu benar-benar membawa kebahagiaan dan kepuasan yang kita dambakan? Seringkali, saat kita sudah mencapai jabatan impian, kita menyadari bahwa yang kita dapatkan hanyalah tumpukan tanggung jawab baru, tekanan yang lebih besar, dan masalah yang lebih kompleks. Kebebasan yang kita bayangkan ternyata digantikan dengan belenggu-belenggu baru, dan kepuasan yang kita harapkan ternyata semu. Kita mulai merasa hampa, seperti ada sesuatu yang hilang. Ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh gaji yang lebih besar atau kartu nama yang lebih keren. Di titik inilah, kita mungkin mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekedar jabatan. Impact. Mengejar jabatan adalah tentang diri sendiri. Ini adalah perjalanan yang fokus pada pencapaian personal. Apa yang bisa saya dapatkan? Bagaimana saya bisa naik? Jabatan apa yang bisa saya raih? Baliknya, mengejar impact adalah tentang orang lain. Ini adalah perjalanan yang fokus pada kontribusi. Apa yang bisa saya berikan, bagaimana saya bisa membantu, perubahan apa yang bisa saya ciptakan. Ketika kita mengejar jabatan, kita melihat tangga korporat sebagai medan perang yang harus kita taklukkan. Setiap langkah di tangga itu terasa seperti kemenangan dan setiap orang di atas kita adalah target. Kita berkompetisi, kadang bahkan saling menjatuhkan demi satu-satunya tujuan, mencapai puncak. Namun, saat kita mengejar impact, kita melihat dunia sebagai ladang subur yang bisa kita garap bersama. Kita tidak lagi berkompetisi, melainkan berkolaborasi. Kita tidak lagi berfokus pada apa yang kita dapatkan, melainkan pada apa yang bisa kita bangun. Mari kita ambil contoh sederhana. Bayangkan seorang manajer ambisius, dia bekerja keras, lembur setiap hari, dan tidak segan-segan mengambil alih proyek orang lain demi terlihat menonjol di mata atasan. Dia akhirnya mendapatkan promosi, tetapi timnya merasa tertekan, tidak dihargai, dan motivasi mereka menurun. Dia memang mencapai tujuannya, tetapi dampaknya terhadap orang-orang di sekitarnya negatif. Proyek berjalan, tetapi semangat tim hancur. Bandingkan dengan manajer lain yang fokus pada impact. Dia mungkin tidak selalu menjadi yang paling vokal di rapat, tetapi dia selalu ada untuk timnya. Dia mendengarkan ide-ide mereka, memberikan dukungan, dan memastikan setiap anggota tim merasa dihargai. Dia tidak terlalu peduli dengan siapa yang mendapatkan pujian, selama proyek berjalan dengan baik dan semua orang merasa bangga. Dia mungkin tidak mendapatkan promosi secepat manajer yang pertama, tetapi timnya loyal, produktif, dan bahagia. Dampaknya positif, tidak hanya pada proyek, tetapi juga pada kehidupan orang-orang yang dia pimpin. Mengejar jabatan seringkali membuat kita terjebak dalam jebakan hedonic treadmill. Kita mendapatkan promosi, kita merasa senang, tetapi kegembiraan itu hanya bertahan sebentar. Lalu kita mulai menginginkan promosi berikutnya, gaji yang lebih besar, atau jabatan yang lebih tinggi. Siklus ini terus berulang dan kita tidak pernah benar-benar merasa puas. Kita selalu mengejar sesuatu yang ada di depan,
tanpa pernah menikmati apa yang sudah kita miliki. Di sisi lain, mengejar impact memberikan kepuasan yang lebih dalam dan lebih berkelanjutan. Ketika kita melihat bahwa pekerjaan kita telah membuat perbedaan, sekecil apapun itu, rasanya luar biasa. Saat kita membantu seorang rekan kerja mengatasi masalah, saat kita menciptakan produk yang mempermudah hidup banyak orang, atau saat kita menjadi mentor yang menginspirasi, kita merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang atau jabatan. Itu adalah kepuasan dari kontribusi, dari menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Jadi, bagaimana kita bisa mengubah fokus kita dari mengejar jabatan menjadi mengejar impact? Pertama, kita harus mengubah cara kita mendefinisikan kesuksesan. Bukan lagi tentang siapa yang paling tinggi atau paling kaya, tetapi tentang siapa yang paling banyak berkontribusi. Kesuksesan sejati bukan diukur dari seberapa besar jabatan kita, melainkan dari seberapa besar perbedaan yang kita buat. Kedua, kita perlu mengubah pola pikir kita dari saya menjadi kita. Alih-alih bertanya, apa yang bisa saya dapatkan? Mulailah bertanya, apa yang bisa kita capai bersama? Fokus pada kolaborasi, bukan kompetisi. Terakhir, temukan passion dan tujuan yang lebih besar dari sekedar pekerjaan. Apa yang benar-benar kamu pedulikan? Apa masalah yang ingin kamu pecahkan? Ketika kita bekerja dengan tujuan yang lebih besar, pekerjaan tidak lagi terasa seperti beban. Itu terasa seperti misi. Dan ketika kita bekerja dengan misi, impact akan datang secara alami. Misalnya, seorang insinyur perangkat lunak mungkin bekerja untuk mendapatkan promosi menjadi manajer proyek. Tujuannya adalah naik jabatan. Dia mungkin akan bekerja keras, tetapi fokusnya adalah pada dirinya sendiri. Di sisi lain, insinyur yang sama bisa saja memiliki tujuan untuk membuat aplikasi yang membantu petani kecil menjual produk mereka dengan lebih efisien. Tujuannya adalah membuat impact. Dia akan bekerja dengan semangat yang berbeda. Dia akan mencari cara untuk berinovasi, berkolaborasi dengan orang lain, dan mengatasi tantangan. Bukan karena dia harus, tetapi karena dia peduli. Tanpa disadari, semangat dan kualitas kerjanya akan menonjol. Dan promosi mungkin akan datang sebagai bonus, bukan sebagai tujuan utama. Di sini, jabatan bukan lagi puncak yang dikejar, melainkan konsekuensi alami dari pekerjaan yang penuh makna. Mengejar jabatan seperti mengejar fata morgana di gurun pasir. Kita berlari, tetapi tujuan kita selalu menghindar. Kita merasa haus, tetapi kita hanya mendapatkan ilusi. Mengejar impact, di sisi lain, adalah seperti menanam pohon. Kita bekerja dengan sabar, mengolah tanah, menyiram dan merawatnya. Mungkin kita tidak langsung melihat hasilnya, tetapi kita tahu bahwa akar-akar kita semakin kuat. Dan suatu hari, pohon itu akan tumbuh besar, memberikan naungan bagi banyak orang, dan menghasilkan buah-buahan yang bisa dinikmati bersama. Mungkin kita tidak akan selalu menjadi nama yang paling dikenal, tetapi kita akan menjadi bagian dari sesuatu yang abadi. Kita akan menjadi bagian dari perubahan. Dan pada akhirnya, itulah yang akan memberikan arti sejati pada perjalanan hidup kita. Jadi, mari kita ubah arah. Mari kita tinggalkan obsesi pada jabatan yang semu dan mulai menanam benih-benih impact yang nyata. Mari kita berhenti bertanya, di mana saya akan berada dalam 5 tahun? Dan mulai bertanya, perubahan apa yang ingin saya buat dalam 5 tahun? Biarkan jabatan menjadi sampingan dari perjalanan kita, bukan tujuan utama. Biarkan tujuan utama kita adalah membuat dunia ini sedikit lebih baik dari yang kita temukan. Karena pada akhirnya, yang akan kita kenang bukan seberapa tinggi kita naik, melainkan seberapa banyak kita memberi. Dan itu, teman-teman, adalah warisan yang jauh lebih berharga daripada gelar apapun.